Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan melanjutkan proses PFRB atau pengajuan FRB yang sudah diinput melalui aplikasi Nimbus Sales. Untuk cara penginputan PFRB pada aplikasi Nimbus Sales ada di video di bawah atau di deskripsi. Nanti saya lampirkan, tinggal diklik linknya supaya nanti bisa dilihat cara penginputannya seperti apa. Nah, untuk video ini saya jelaskan untuk proses approval-nya. Ya, jadi nanti PFRB yang sudah dibuat melalui aplikasi itu harus melalui proses approval oleh SS dan ASM. Oke, setelah ASM, baru orang gudang atau tim gudang bisa memproses FRB tersebut. Seperti itu. Oke, untuk melakukan approval PFRB, teman-teman supervisor atau ASM bisa mengakses Nimbus Dashboard. Setelah itu pilih menu PFRB. Nah, ini contohnya PFRB yang sudah dibuat, statusnya masih new. Di sini ada informasi nomor PFRB-nya. Setelah itu ada salesman-nya, customer, tanggal pembuatan di sini, dan ini tanggal pick up yang diisi melalui aplikasi. Di sini juga sama, terima yang diisi dari aplikasi. Setelah itu cara melakukan approval di klik yang action, button kaca pembesar. Setelah itu untuk di level supervisor, ya. Jadi teman-teman supervisor bisa merevisi kuantitinya. Jadi apabila ada yang mau ditolak, silakan aja diisi semua nol. Apabila mau ditolak ya, isi semua nol. Setelah itu publish. Oke. Atau nanti apabila mau di approve sebagian, silakan diisi quantity yang ingin di approve. Oke. Contoh tadi ini untuk item mini light pacifier. Tadi request pada PFRB-nya yang di input sales adalah 30 piece. Ya, ini terbagi ya. Karena apa terbagi? Ya karena ini menunjuk invoice penjualan. Seperti itu. Untuk harganya juga ini berbeda-beda. Ada yang 26.000, ya. Ada yang 27.000, ada yang 28.000. Oke. Nah, ini apabila hanya sebagian, silahkan diisi quantity yang ingin di-approve saja. Atau mau di-approve semua, ya sih tinggal disamakan dengan quantity yang di-input oleh tim sales pada aplikasi. Ya, ini saya approve, publish. Nah, seterusnya berubah jadi publish. Artinya PFRB ini ya, PFRB ini menunggu approval dari ASM. Oke. Setelah itu apabila ASM, untuk di level ASM nanti sama ya aksesnya di menunya di PFRB juga. Tinggal diklik aja mana yang statusnya publish. Setelah itu diklik action, tombol kaca pembesar lagi. Setelah itu diklik mau reject apa approve atas pengajuan tersebut. Oke, nah misalkan nanti di approve, status PFRB-nya akan berubah menjadi approve. Setelah itu akan membentuk yang namanya FRB ya. Jadi ada yang sebelumnya PFRB atau pengajuan form retur barang. Setelah di approve akan terbentuk FRB. Nah, ini FRB yang barusan kita buat. Oke, ini nomor FRB-nya ini kebentuk otomatis. Oke. Tim gudang sendiri atau admin gudang ya. Setelah FRB-nya terbentuk, tim gudang bisa meminta untuk supir atau driver melakukan pickup barang. Sama seperti proses sebelumnya. Yang membedakan untuk kedepannya kan sebelumnya itu tim gudang harus input SO returnya di Asapta ya, diinput ulang ya, sesuai dengan FRB dan kuantiti barang yang berhasil di pick up.
Nah, nanti ke depannya ini kita SO returnya itu nggak perlu diinput ulang. Jadi nanti teman-teman gudang hanya setelah barangnya di pick up ya. Setelah barang di pick up, tinggal memproses FRB mana yang ingin dijadikan SO retur. Oke. Setelah itu yang dilakukan di Nimbus Dashboard hanya tinggal klik di action mana pilih FRB-nya ya. Pertama pilih FRB-nya, setelah itu klik centang ini. Oke, setelah itu pilih Customer Reference. Nah, ini biasanya tim gudang nih ketika bikin SO retur dia ada ID sendiri ya, nomor dokumen sendiri. Setahu saya untuk ngisi nomor KT, kalau nggak salah ya. Itu diisi di sini supaya nanti ketika SO returnya terbentuk di Asapta, kolom customer reference pada SO yang terbentuk tersebut terisi sesuai dengan yang diisi di sini. Oke, nah setelah diisi nomor customer reference-nya, diisi juga quantity yang berhasil di pick up atau diterima sama tim gudang dari supir. Ya, setelah itu tinggal diklik post. Nanti akan terbentuk SO retur secara otomatis. Perlu diketahui juga untuk SO retur yang terbentuk itu semuanya adanya di RMA. Ya, jadi di RMA nantinya. Oke, ya, jadi untuk nanti tim gudang tidak perlu lagi input SO retur secara manual. Tinggal proses aja di Nimbus Dashboard. Hanya isi kuantitinya saja. Untuk informasi lain terkait item, harga, customer, alamat pick up, dan lainnya, itu akan otomatis berdasarkan PFRB yang diinput oleh tim sales. Seperti itu. Nah, kalau misalkan nanti ada yang mau ditanyakan, silakan nanti hubungi KIT ya. Mungkin itu aja ya untuk penjelasan kali ini, video kali ini. Terima kasih semua atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.